Aku masuk sesi berikutnya begitu, tapi yang belum sama sekali Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nah, jadi dalam hal ini Anda memasuki pembelajaran pengalaman belajar praktikum, yaitu kepemimpinan, mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan kalau nggak salah ya. Ya, ini kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Oke, untuk prodi sarjana terapan D4 keperawatan. Ya, ini berapa orang, Naswa? Ada 39 orang, Ibu. 39, berarti 3 orang siapa ini? Nggak ada nih. Ya, tolong ditulis ya, nanti WA saya. Lanjut, Naswa. Nah, pembimbingnya itu, maaf ya, Pak Koco sudah keluar, ya. Jadi kita berempat. Tapi nanti saya tanya dulu deh sama Pak Koco, masih bisa bimbing nggak? Kalau sekiranya bisa bimbing, ya 5. Oke, lanjut. Nah, jadi dalam hal ini COVID sudah nggak ada ya, tetapi dalam pembelajaran untuk praktikum, ya, di mana Anda dituntut untuk menguasai prinsip-prinsip ya tentang asuhan keperawatan ya atau praktek keperawatan, kepemimpinan ya, kemudian prinsip manajemen keperawatan, mengelola sistem pelayanan keperawatan dan mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat. Seandainya Anda nanti setelah lulus menjadi kepala ruangan, Anda sudah bisa mengelola. Mengelola artinya bukan hanya SDM, tetapi fasilitas, ya, kemudian sarana prasarana, ya, kemudian ya penggunaan sarana prasarana dan juga jangan lupa setelah SDM, kemudian tentang pengelolaan obat, pengelolaan habis pakai ya, kemudian bahan-bahan habis pakai misalnya betadin, sufratul, kemudian kain kasa dan sebagainya itu dikelola. Kemudian alat tenun itu dikelola juga oleh pengelola ya, pengelola manajemen keperawatan ruangan, yaitu kepala ruangan harus bisa menguasai semua. Kemudian harus tahu juga berapa kira-kira betadin diperlukan dalam seminggu, sehari berapa, ya, kemudian sebulan berapa, berapa harganya dalam bentuk uang dan sebagainya, ya. Kemudian penggunaan sarung tangan juga begitu, ya. Jadi jangan sampai berlebihan sehingga kosnya melebihi target sehingga apa? Sehingga bisa ya itulah kebangkrutan rumah sakit bisa. Kalau seandainya sekarang Anda dinas di rumah sakit pemerintah tentunya akan disubsidi oleh pemerintah, tetapi kalau swasta Anda kerja di swasta tidak bisa mengelola dengan baik ya udah ya bisa-bisa rumah sakitnya tutup ya. Jadi betul-betul dikelola dengan baik. Lanjut, terus ke bawah. Jadi maka harus ada perencanaan, ya. Jadi POAK itu Plan of Action, ya. POAK Planning, Organizing, Actuating dan Controlling itu harus ada di jiwa seorang manajer, seorang pemimpin, seorang pengelola, ya.
Nah, lanjut. Ya, ya kalau dilihat teori-teori manajemen kepemimpinan nih, fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian tenaga, pengarahan, pengawasan, kemudian manajemen ruangan, peran manajerial, kepemimpinan, lingkungan kerja, rencana operasional, struktur, dan pemberian asuhan keperawatan. Lanjut. Terus ada supervisi, ada operan, dan sebagainya. Sebentar, sampai sini. Pembelajaran praktik dilaksanakan dengan mempergunakan media luring supaya kondisi pandemi sudah selesai, tetapi peraturan dalam rangka keselamatan. Jadi, walaupun sudah selesai COVID, tetapi dalam hal ini bisa dilaksanakan dalam keadaan luring maupun daring sesuai dengan pembimbing. Ya, mahasiswa dibagi dalam kelompok. Ya, itu di situ 5 pembimbing. Masih ada Pak Koco. Ya, lanjut. Nanti saya nanyakan ke Pak Koco apakah masih bisa, apakah tidak. Kalau nggak tidak bisa, ya sudah berarti kelompoknya Pak Koco dipecah lagi ya ke keempat pembimbing. Mahasiswa harus memperoleh pengalaman belajar praktika, ya. Kemudian setiap kelompok dibimbing oleh satu dosen, ya, pembimbing. Kemudian lanjut terus, ya. Sesuai dengan kemudian mempelajari sub ini diskusi sebentar ke bawah ke bawah sebelumnya sebelumnya. Oh, kok terus langsung? Ya, udah, stop. Stop. Jadi setiap kelompok mempunyai dosen pembimbing, ya. Setiap kelompok melaksanakan kegiatan mempelajari sub CPMK sesuai dengan sub CPMA, lakukan pencarian sumber-sumber materi dari literatur, ya. Kemudian diskusi dalam kelompok masing-masing membahas tentang metode pemberian asuhan keperawatan, manajemen konflik, ronde keperawatan, operan, supervisi. Minimal lingkup materi diskusi mencakup pengertian, tujuan, prinsip, bentuk, ya, langkah, prosedur. Identifikasi kasus kondisi sesuai dengan topik. Sesuai dengan kasus kondisi yang diidentifikasi, susun skenario, strategi, langkah, prosedur. Lanjut. Ya, terus ya. Setiap kelompok melakukan, udah stop. Setiap stop, stop, stop. Setiap kelompok melakukan role play sesuai skenario. Kelompok 1, metode pemberian asuhan keperawatan primer. Kemudian yang kedua, manajemen konflik, itu saya atau Pak Koco ya. Kemudian ronde keperawatan Ibu Ratna, ya. Kemudian operan saya, kemudian pemberian asuhan keperawatan Ibu Titi, ya, Ibu Ratna ronde keperawatan. Kemudian setiap kelompok menyusun laporan makalah, setiap kelompok 5 dokumen dengan outline. Nah, jadi setiap kelompok menyusun makalah ya tentang metode pemberian asuhan keperawatan primer. Ya, ada konsep dasarnya, ada kasusnya, kondisinya, kemudian skenario menggambarkan strategi langkah atau prosedur. Ya, kemudian setelah itu
Ya, itu dikumpulkan makalah itu. Kemudian setiap kelompok membuat skenario ya, nah, untuk bermain peran sesuai dengan tadi saya tentang manajemen konflik. Kemudian overrun siapa gitu dan sebagainya. Nanti yang bermain peran itu dipresentasikan kepada tiap pembimbing ya di depan kelas ya. Oke, lanjut. Nah ini ya. Ini strategi daring ya. Lanjut. Anda dalam hal ini bisa luring, bisa daring tergantung pembimbingnya masing-masing. Ya, nah, demikian. Kemudian ini praktikum itu dari Senin sampai Jumat 9 jam. Kemudian Anda eh, tiap hari 9 jam ya sehingga sampai Jumat 9 kali 45 menit 45 jam ya untuk menyelesaikan praktikum dan kehadiran harus 100%. Lanjut ke bawah. Ya, untuk penilaiannya begini ya. Anda baca tinggal untuk presentasi, untuk makalah ya. Jadi 45 jam ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini harus hadir 100%. Tidak boleh tidak ya. Praktikum kalau sakit, Anda kirimkan surat cuti sakit ya. Ya. Demikian mungkin eh, pengarahan tentang praktikum kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Silakan kalau ada pertanyaan.